Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan di sini saya Marlina Fetri. Saya akan membagikan share sedikit pengetahuan mengenai bullying itu bukan hal sepele. Cegah sebelum terlambat. Saya penyuluh hukum ahli pertama dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ada quotes yang mengesankan dari Dorothy Lawnautu yang mengatakan, jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi diri. Jika anak dibesarkan dengan penuh kasih sayang, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Pengertian bullying. Kata bullying berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata bull yang berarti banteng yang senang menyeruduk ke sana kemari. Dalam bahasa Indonesia, secara etimologi, kata bully berarti penggertak, orang yang mengganggu orang lemah. Istilah bullying dalam bahasa Indonesia bisa menggunakan menyakat, berasal dari kata sakat. Pelakunya bully disebut penyakat. Menyakat berarti mengganggu, mengusik, dan merintangi orang lain. Child abuse menurut WHO, World Health Organization, seluruh bentuk perlakuan buruk, baik secara fisik, emosional, dan atau seksual, penelantaran, atau perlakuan lalai maupun eksploitasi terhadap anak. Pengertian bullying menurut ahli ada tatu. Bullying adalah the willful, consists the sheer to hurt another and put him or her under stress. Berarti menempatkan seseorang itu berada di bawah tekanan. Kemudian Olweus menyatakan, bullying adalah perilaku negatif yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman atau terluka dan biasanya terjadi terulang-ulang. Repeat during successive venous encounters. Kesimpulan, bullying adalah perilaku agresif dan negatif seseorang atau sekelompok orang secara berulang kali yang menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuatan dengan tujuan menyakiti target atau korban secara mental atau secara fisik. 3 unsur dasar bullying. Ada pertama, bersifat menyerang dan negatif, dilakukan secara berulang kali. Adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat, misalnya antara senior dengan junior. Kemudian di lingkungan kerja seperti dari atasan dengan bawahan. Perbedaan status sosial juga bisa. Kemudian 2 subtipe bullying menurut Dan Olweus. Ada penyerangan secara fisik, ada perilaku tidak langsung, mendorong, menampar, dan memukul. Itu kebanyakan terjadi pada laki-laki. Sedangkan perilaku tidak langsung, pengucilan secara langsung kebanyakan terjadi pada perempuan. Ada 3 unsur dasar bullying. Ada bersifat tadi, sudah dijelaskan. Kemudian bullying itu dapat terjadi di mana? Dapat dilakukan di interaksi sosial antar manusia, seperti ada sekolah, school bullying, tempat kerja, workplace bullying, internet, cyberbullying, lingkungan politik, political bullying, lingkungan militer, military bullying, dalam perpeloncoan yang disebut hazing. Kemudian ada dampak yang dialami korban bully, seperti ada kesejahteraan psikologis yang rendah, di mana korban akan merasa tidak nyaman, takut, rendah diri, serta tidak berharga. 2. Keadaan fisik tidak nyaman dapat berupa lecet, luka memar, patah tulang, dan sebagainya. 3. Penyesuaian sosial yang buruk di mana korban merasa takut ke sekolah, bahkan tidak mau ke sekolah. 4. Menarik diri dari pergaulan. 5. Prestasi akademik yang menurun karena mengalami kesulitan untuk konsentrasi dalam belajar. 6. Korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya.
7. Keinginan untuk bunuh diri daripadanya karena dia harus menghadapi tekanan-tekanan, tidak kuat menghadapi tekanan-tekanan, hinaan, dan penghukuman dari sekitarnya. Kemudian ada sih perilaku bullying ini dikelompokkan ke dalam 5, yaitu ada kontak fisik langsung seperti menampar, memukul, menendang, kontak verbal langsung seperti penghinaan, kemudian merendahkan orang lain, perilaku nonverbal langsung seperti melalui pengancaman, perilaku nonverbal tidak langsung seperti pengucilan, kemudian ada pelecehan seksual. Contoh cara menghadapi bully. Jadi ketika kita dibully oleh orang lain, kita tidak harus diam saja atau menerima saja, tapi ada beberapa contoh cara menghadapi bully. Yang pertama adalah periksalah bagaimana bersikap. Jadi pelaku bully itu senang kepada orang yang merasa rendah diri, ketakutan, kurangnya percaya diri, maka kita harus bersikap dalam berjalan seperti percaya diri. Kemudian bergabunglah dengan grup atau bertemanlah dengan siswa yang sendirian. Jangan biarkan diri kita dikucilkan atau merasa sendirian. Jadi kita carilah teman yang cocok dengan kita. Kemudian juga kita tidak boleh membiarkan teman kita itu sendirian atau merasa terkucilkan. Kita bisa berteman dengan siapa saja dan merangkul teman yang lain. Kemudian hindari pelaku bully. Kalau tak ada orang melakukan bully, orang ini hobi membuli, kita jangan dekat-dekat. Kita bisa menjauh. Kemudian jangan melawan atau marah sehingga situasi menjadi semakin buruk. Pelaku bully akan senang jika kita menimbulkan respon yang melawan. Kita tetap tenang, bagaimanapun di situasinya, jangan biarkan situasi semakin memburuk. Kemudian jangan berdiam diri jika menyaksikan orang lain mendapat perlakuan bully. Jika ada orang lain dibully oleh orang lain, kita bisa membela teman kita yang dibully tersebut. Kemudian ada 3 kewajiban utama untuk melindungi HAM. Menghargai, to respect human right, melindungi, to protect human right, dan memenuhi, to fulfill human right. Kemudian dalam pelaku bully ini tidak dibenarkan, baik melalui secara hukum maupun secara norma yang ada di masyarakat. Ada undang-undang yang mengatur. Undang-Undang Perlindungan Anak dalam pasal 54 dinyatakan, anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Kemudian 2, perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendidik, guru-guru, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan atau masyarakat. Kemudian mengenai pelaku bully ini ada ancaman pidananya. Dalam pasal 76C disebutkan, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Dalam pasal 80 dijelaskan mengenai ancaman terhadap pelaku bully. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Dalam hal anak yang dimaksud mengalami luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya. Terima kasih, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.